Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil mind map yang sudah kami buat untuk mata kuliah manajemen layanan pelanggan. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama saya sendiri, baik Armelia Maharani Wiriawan, dan teman saya. Saya Ibrahim Aziz Asmi Hadja dan teman saya satunya lagi. Saya Angelika Rakani Febriani. Next, lanjut langsung saja kita masuk ke mind map dari matkul kita ini. Bisa dilihat mind map-nya dan kami akan menjelaskan satu persatu dari materi manajemen layanan pelanggan ini. Yang pertama, customer service. Di materi customer service yang pertama ini, kita akan mempelajari profesi customer service, pertumbuhan sektor jasa, faktor-faktor terkait dengan organisasi yang berfokus pada pelanggan, dan peralihan perilaku konsumen, dan yang terakhir lingkungan dari customer service. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk service culture ini ada 4 materi yang dipelajari, yaitu ada filosofi layanan dan misi pelayanan, lalu yang kedua pelayanan, ketiga produk dan jasa, yang terakhir adalah ada kebijakan dan ketentuan. Tujuan kita mempelajari service culture ini untuk mengetahui perusahaan kita itu bakalan melakukan uh, budaya apa gitu untuk melayani pelanggan itu. Bisa di next. Lalu dari komunikasi verbal itu ada gaya berbicara, efektivitas berbicara, kekuatan pesan, komunikasi dua arah, dan juga konteks komunikasi. Tujuan kita mempelajari ini untuk bagaimana kita bisa mengkomunikasikan secara lisan apa pesan yang kita sampaikan kepada lawan bicara kita. Bisa di next. Lalu komunikasi nonverbal ini kita mempelajari bahasa tubuh, persepsi interpretasi, peran gender, dampak budaya, dan juga penampilan fisik. Tujuan dari mempelajari komunikasi nonverbal ini untuk menentukan apa sikap yang kita bisa ambil untuk mengkomunikasikan pesan kita melalui gerak tubuh dan lain sebagainya. Selanjutnya. Selanjutnya, materi tentang karakteristik pendengar yang baik. Nah, pada materi ini kita akan mempelajari mengenai mengapa mendengar itu baik, apakah mendengar itu, karakteristik pendengar baik itu seperti apa, penyebab terhambatnya proses mendengar, dan strategi peningkatan kemampuan mendengar, dan yang terakhir, teknik pengumpulan informasi. Nah, mempelajari karakteristik pendengar yang baik sebagai customer service memiliki tujuan yang penting, yaitu untuk meningkatkan kualitas layanan pelanggan dan memperkuat hubungan antara pelanggan dan bisnis. Selanjutnya, materi mengenai mengidentifikasi perilaku pelanggan. Pada materi ini, kita akan mempelajari apakah gaya perilaku itu. Yang kedua, mengidentifikasi gaya perilaku. Ketiga, berkomunikasi dengan orang dengan gaya komunikasi yang berbeda. Selanjutnya, membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari persepsi. Tujuan kami eh, mempelajari materi ini adalah untuk membantu memahami preferensi dan kebutuhan pelanggan. Dengan memahami perilaku pelanggan dengan baik, kita dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif, dan kita juga bisa memberikan produk atau layanan yang sesuai dengan customer. Selanjutnya, materi ini akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada service breakdown. Yang pertama ada peran dan gaya perilaku, menangani emosi, proses pemecahan masalah, dan bekerja dengan pelanggan internal. Service breakdown ini merupakan situasi di mana ketika pelanggan tidak mendapatkan tingkat
layanan tertentu sesuai dengan harapan pelanggan tersebut. Selanjutnya, ada service recovery. Yang pertama, kita mempelajari mengenai strategi menanggulangi ketidakpuasan pelanggan, pemecahan masalah, dan implementasi strategi pemulihan. Tujuan dari service recovery ini untuk membantu pelanggan dalam menentukan dan memilih solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada materi customer service in the first world ini mencakup materi cakupan keberagaman, nilai budaya, dan juga pelayanan dalam grup keberagaman yang berbeda. Tujuan kita mempelajari materi ini yaitu untuk menangani komplain pelanggan maupun berkomunikasi kepada orang yang mempunyai nilai budaya yang berbeda dengan kita. Selanjutnya, Nah, untuk selanjutnya, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam customer service. Yang pertama, positive global service. Kemudian ada peningkatan peran teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan. Dan yang terakhir ada etika pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu untuk memahami jenis teknologi yang digunakan dalam customer service, memahami keuntungan menggunakan teknologi dan kerugian teknologi. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.